Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Fitasari dengan NIM 2248201035 dari kelas 6A. Di sini saya akan memaparkan tentang kimia organik dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra MSI dengan materi amina dan protein. Langsung saja untuk pengertian amina. Amina adalah senyawa turunan dari amonia atau NH3, di mana satu atau lebih atom hidrogen digantikan oleh gugus alkil R atau aril AR. Rumus umumnya amina primer RNH2, amina sekunder R2NH, amina tersier R3N. Untuk sifat amina, sifat fisika ada dua, yaitu sifat fisika amina dan sifat kimia amina. Untuk sifat fisika amina, basa lemah karena pasangan elektron bebas pada nitrogen. Titik didih meningkat karena ikatan hidrogen pada amina primer dan sekunder. Amina berat molekul rendah larut dalam air. Sifat kimia amina, reaksi alkilasi menambahkan gugus alkil pada nitrogen. Amina aromatik seperti anilina dapat mengalami reaksi substitusi elektrofilifik aromatik. Untuk klasifikasi amina dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah gugus alkil atau aril yang terikat pada nitrogen primer, sekunder, dan tersier. Nah, selanjutnya untuk materi protein. Protein adalah makromolekul kompleks yang tersusun dari polimer asam amino, dibentuk melalui ikatan peptida antara gugus karboksil dan amina dari dua asam amino. Berperan sebagai enzim, hormon, antibodi, dan komponen struktural sel. Di sini untuk struktur proteinnya, yang pertama ada struktur primer, urutan linear asam amino. Untuk struktur sekundernya, ikatan hidrogen membentuk struktur A helix atau B heads. Struktur dan yang ketiga, struktur tersier, lipatan 3 dimensi dari rantai polipeptida. Yang selanjutnya, struktur kuaterner atau interaksi antara beberapa subunit protein, contohnya hemoglobin. Untuk jenis-jenis proteinnya di sini ada protein sederhana, yaitu hanya terdiri dari asam amino, protein konjugasi atau mengandung komponen non-protein, protetik, misalnya hemoglobin, protein ditambah heme. Selanjutnya protein berdasarkan fungsi, yaitu struktural atau kolagen, keratin, transport atau hemoglobin. Selanjutnya katalis atau enzim, imunologis, antibodi. Fungsi protein dalam tubuh. Fungsi protein dalam tubuh terdiri dari enzimatik, yaitu mempercepat reaksi biokimia, misalnya amilase. Untuk struktural, penyusunan organ dan jaringan, misalnya otot. Untuk hormon seperti insulin dan hormon pertumbuhan. Dan fungsi protein dalam tubuh bisa sebagai transportasi atau mengangkut molekul seperti oksigen. Yaitu selanjutnya untuk pertahanan tubuh, antibodi untuk melawan patogennya. Nah, di sini yang bisa saya simpulkan dari protein dan amina. Protein adalah makromolekul kompleks yang tersusun dari rantai panjang asam amino yang terikat melalui ikatan peptida. Protein memiliki struktur bertingkat mulai dari primer hingga kuaterner yang menentukan bentuk dan fungsinya. Untuk kesimpulan dari amina sendiri, amina merupakan senyawa organik turunan amina atau NH3 yang memiliki satu atau lebih gugus alkil atau aril yang terkait pada atom nitrogen. Amina diklasifikasikan menjadi primer, sekunder, dan tersier berdasarkan jumlah gugus yang menempel pada atom nitrogen. Sifat utamanya adalah bersifat basa, larut dalam air, terutama amina rendah. Nah,
hanya segitulah yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan untuk kimia organik ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.